Salam. Saya akan bacakan syair kebangkitan yang saya tulis dalam 2 periode. Periode pertama November 1985 dan yang kedua Januari 1989. Puisi ada beberapa bagian. Bagian pertama, syair kebangkitan. Gelisah penyair tak pernah mati, selama kebenaran tegak abadi. Maut hanya istirahat, Tuhan kembali menggerakkan kehidupan. Kehidupan menggerakkan hasrat akan kebenaran. Kebenaran menggerakkan pena para penyair. Puisi mungkin bukan abdi yang baik, tapi kesetiaan pada hati adalah suci. Bila gunung tak runtuh oleh badai, keangkuhan takluk pada kata, maka puisi bukan hanya sunyi. Dari keheningan ia menyanyikan cinta. Dari pusat nafas kehidupan, dari tengah gelisah suatu zaman, penyair bangkit mengumandangkan harapan. Manusia selalu ingin mendengarkan di satu sudut suram cahaya. Keyakinan masih terus dinyanyikan. Jangan hitung berapa perak yang mereka bayarkan. Meski penyair hidup bagai si pengelana, keindahan dan penikmatan cukup untuk melanjutkan perjalanan. Meski kemiskinan ada di tenggorokan, air kebenaran harus terus dikucurkan. Manusia kini tercekik oleh selaksa dahaga. Percepatan mengeringkan lidah-lidah yang jalang. Sendi-sendi kehidupan rontok bagai jemari kusta. Kutuk sebenarnya mungkin belum lagi tiba, tapi kita sudah gemetar. Oh, abad yang mengenaskan. Jika semua gelas tiba-tiba pecah, rambut-rambut rontok dan baja meleleh, kemudian bumi mengkerut dan langit runtuh, apakah ada yang masih bertahan? Bencana, roh pun akan luluh, Tuhan hilang jejak, kemana kita menyeru? Oh abad yang mengenaskan, kau menghadang semua pemburu di tiap penjuru, kau menghadang para kelana, peziarah yang sabar, kau menghadang setiap puncak pengetahuan. Maukah kau berpaling sedikit saja? Berilah kesempatan bagi penyair. Kata-kata telah dihamili waktu jaga. Biarkan ia melahirkan kesadaran, agar yang bercinta tetap waspada, agar yang terlupa bisa berkaca. Cermin zaman memantulkan suka duka. Ada kemajuan terus-menerus, ada kemerosotan makin mencemaskan, ada peringatan terus-menerus, ada pengingkaran tak kenal batas. Berjuta warga telah terluka. Langit terbakar 7 lahar, bumi terkoyak cakar siksa, samudra terdampar di padang gersang. Semuanya karena pengkhianatan, semuanya karena kita. Kita telah membiarkan cinta menjadi tembaga. Kita telah membiarkan lidah menjadi bisa. Kita telah membiarkan pena menjadi hina. Kita telah membiarkan pikiran menjadi ular kobra. Kita telah membiarkan pengetahuan menjadi kura-kura. Kita telah membiarkan agama menjadi arca. Kita telah membiarkan kehidupan menjadi sia-sia. Apa yang terjadi dengan penyair? Tidak, tak perlu lagi korban jatuh. Selama kesetiaan masih ada. Kesetiaan pada nafas kita. Kesetiaan pada udara, kesetiaan pada air, api, dan tanah, kesetiaan pada hidup dan penciptanya, kesetiaan pada kemanusiaan, kesetiaan pada gerak dan pencarian, kesetiaan pada puncak percintaan dengan Tuhan,
kesetiaan pada cinta ilahi dalam diri kita sendiri. Biar hanya sedikit, berarti masih ada harapan. Mereka yang tetap mengusap matanya dengan kain hitam, mereka yang tetap mengusap mulutnya dengan kertas hitam, mereka yang tetap mengusap lehernya dengan kain hitam, mereka yang tetap mengusap dadanya dengan tangan hitam, mereka yang tetap mengusap perutnya dengan lemak hitam, mereka yang tetap mengusap kemaluannya dengan air hitam, mereka yang tetap mengusap kakinya dengan debu hitam, mereka akan tetap terbelenggu dalam kehinaan. Cahaya adalah penerang kebenaran. Berpihaklah hanya kepadanya. Keyakinan ini tonggak utama. Ia bisa menahan setiap empasan. Kemudian kita jalan berpencar, ikuti getar kegelisahan. Di sana tahta tujuan, di sana cinta berpendar. Cukupkan sudah kelengahan. Selagi waktu masih ada, duka cita harus berakhir bersama bendera yang berkibar. Angin bisa menyebarkan wangi kemenangan, bunga-bunga mekar di tiap kelopak bangsa, hijau daunan, kuning perlawanan, tegaklah pohon peneduh. Musuh kita ialah jiwa yang sungsang, berabad-abad sejak awal sejarah. Agama-agama berdiri lalu jatuh, pengetahuan meninggi lalu lepuh, kita pun saling membunuh. Tangan kita berlumuran darah, generasi demi generasi, golongan demi golongan, dada-dada terbelah, tak ada penyesalan. Apabila kekejaman menjadi tonggak negara, darah menjadi permadani. Apabila kebutaan menjadi pemimpin bangsa, bencana menjadi singgasana. Manusia selalu terlempar ke pusaran yang zalim. Mereka saling mengisap dan berdiri di kaki derita. Tembok peringatan tak pernah menjadi batas. Nafsu-nafsu bersatu mengampaskan batu. Keruntuhan menggantikan dinding beledu. Penyair bukan bangsa benalu. Ia pohon berakar dalam, menghunjam bersama berjuta kaki, mengikat debu di bumi. Itulah akar yang berdenyut, memompa darah bangsa, memasuki urat nadi. Siapa yang cinta tumbuhan, ia pun cinta penyiang. Maka siramlah segenap ladang, agar rumput pun kembang, dan pandan hijau bersusun, dan syair ranum mengharum. Seni adalah rahasia ilahi yang menghuni wilayah matahari, yang sampai kepadanya, sampai pula kepadanya, yang terbias cahayanya, terbias pula cahayanya. Maka kesenian adalah bintang di bumi, ia beredar antara masa, mengitari hari dan hati, menggerakkan jiwa yang mati. Bangkitlah, oh jiwa mati, masih ada jalan, masih ada ruang sejarah, masih ada menara waktu. Perahu belum lagi berlabuh, pengembara belum lagi berteduh, penyair belum lagi berpeluh, dahaga belum lagi tersembuh. Bangkitlah, oh jiwa mati. Pancuran mengalirkan air hayat. Reguklah demi puncak kesegaran. Biarkan kepala terendam dalam kolam kehidupan. Abad kita kini, abad yang genting. Kegelapan di zaman silam menjadi garis bayang di depan. Ialah bayang-bayang pohon yang tumbang. Bangkitlah, oh jiwa mati. Gerakan kebudayaan begitu pacu. Ia melecut kaki-kaki yang rapuh. Keledai-keledai terseok oleh beban kemajuan. Manusia merangkak dengan ladam terpaku.
citra ilahi bukanlah punggung melengkung. Manusia harus tegak di bumi, berjalan dengan kedua kaki, kepala menaklukkan alam, telapak menaklukkan jarak. Tengoklah fajar yang datang, matahari mengukirkan cahaya di pucuk daun, embun memoleskan sari pagi, unggas menyanyi, bangunlah hari ini. Alam yang tak tergoncang tetap menyediakan salam, tapi bagian yang dihancurkan memasang jebakan yang memilukan. Rimba luka memangsa tanahnya, laut luka memangsa isinya, langit luka memangsa musimnya, gunung luka memangsa lerengnya, hewan luka memangsa bangsanya, manusia luka memangsa segalanya. Oh, garis menyilang telengas, segala cinta rusak binasa. Apakah puisi masih bernyanyi? Penyair harus terus bernyanyi, mendendangkan kidung abadi, mendinginkan kaki yang lepuh, memberi ketukan antara denting, melumasi sendi yang garing, meluruskan punggung melengkung. Bangkitlah bagal yang malang. Apabila kesadaran bertahta kembali, berarti gerbang selangkah lagi. Mari masuki, mari sama nikmati keindahan yang menyatukan bumi. Bukalah halaman pertama dari kesabaran, sebab hanya itu pembuka persoalan. Tinggal dan lupakan segala silam, bangkitlah gairah kepada jalan. Jalan kita telah lama limbung oleh tujuannya. Ia tersesat memasuki wilayah-wilayah tanpa batas. Ia meluncur ke pusat-pusat mimpi yang menikam. Ia terseok ke kubur-kubur yang kelam. Ia tercekik oleh utara dan selatan, kiri dan kanan, depan dan belakang. Oh, cakrawala yang lancung. Alangkah pedih perolehan zaman ini. Padahal hewan-hewan pun telah lama berisyarat. Udara, air, dan bahkan debu berkata-kata. Tapi manusia sibuk dengan mata angin mereka, seakan hendak menjerat masa depan dengan umpan sebuah matahari buatan. Akhirnya mereka sendiri kehilangan timur dan barat. Musim demi musim meninggalkan waktu jaga. Hujan, badai, dan segenap bencana pun sama mengaum. Mereka menjebol kerangkeng dan mengamuk ke segala arah. Atlas pun remuk dengan garis-garis bersilangan. Mari kita urai kembali kekusutan jalan di hutan waktu. Biarkan kaki dan tangan para raksasa terjerat oleh perangkapnya. Kita tak perlu binasa dengan cara serupa. Kekerdilan manusia bukan alasan bagi tiap kemalangan. Sebab tali dan jerat hanya bagi sapi dan keledai. Bagi manusialah kemerdekaan dan kesempatan. Bila capung, jangkrik, dan belalang bisa bicara, mereka akan cemburu kepada sang waktu. Karena waktu adalah induk yang mengerami perubahan. Anak-anaknya, mereka itulah kemajuan dan harapan. Dan itu semua bukan bagi capung, jangkrik, dan belalang. Mereka dilahirkan demi debu dan tanah liat, yang diembuskan oleh karunia besar yang absolut, bagi berbiaknya kebenaran dan kebajikan di setiap zat yang pekat oleh nama dan hakikat. Adalah manusia yang mewarisi ruh ilahi. Cahaya 7 bintang menyempurnakannya. Karena itu, alam pun rebah dalam kelindapannya. Gunung-gunung takluk di bawah kakinya. Maka jika kelengkapan itu luluh karena lalis, bagaimana manusia hendak kembali kepadanya?
kehilangan demi kehilangan mungkin tak terelakkan. Kelalaian demi kelalaian mungkin ciri dari proses. Kemalangan demi kemalangan mungkin perlu bagi iman. Namun, kehidupan bukanlah perkalian sejumlah alasan. Ada yang niscaya bagi kasir yang agung. Atom dan molekul pun telah terhitung. Manusia harus membayarnya dengan puncak-puncak dan bukan dengan lembah-lembah yang mengenaskan. Sebagaimana dilakukan lumut, ganggang, dan cendawan, jawaban harus diberikan kepada tembok, karang, dan akar yang menghunjam. Sebagaimana dilakukan siput, kura-kura, dan teripang, keadaan menciptakan jalan bagi perlawanan pertahanan. Kita akhirnya memang harus memilih satu di antara banyak jalan. Tempuhlah ia sebagaimana ular, kuda, kera, dan kanguru melakukannya. Tentang jarak, pergilah pada semut, laba-laba, siput, atau cicak. Awas, jangan tersesat oleh perbandingan-perbandingan. Jangan tersesat oleh kesimpulan-kesimpulan. Jangan tersesat oleh nujum dan perkiraan. Jangan tersesat oleh kecurigaan dan kesangsian. Jangan tersesat oleh ketakutan dan ketidakpastian. Kebangkitan sejati adalah kewaspadaan. Ia samudra yang menjaga kelangsungan ombak menuju pantai. Tenggelamkan diri dalam kesemestaan lautan. Rebut sayap cakrawala, tangkap denyut ombak, tunggangi kuda angin dan berpaculah. Jangan berhenti pada pantai. Tekan perut irama, terus pacu, 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 sehingga hanya di puncak. Sudah itu lepaslah pada bintang. Pengembaraan kita adalah perjalanan panjang yang menembus. Karena itu, kita tak berhenti pada batas-batas. Cabut setiap pancang dan tonggak-tonggak yang telah melukai langit, bumi, dan lautan, yang telah mengelabui manusia dari kearifan alam. Sudah cukup kita terkungkung oleh tanda kurung. Kini tiba saatnya untuk menyatakan kembali kesetiaan kepada tujuan awal penciptaan dan janji untuk mengembangbiakan cinta semata-mata. Bahwa cinta harus terus ditaburkan di tanah-tanah yang telah digemburkan. Dan kesetiaan akan menyemaikan kesuburan. Kemudian sang waktu mencumbu dan menghamilinya. Cinta adalah ibu bagi segala yang bertumbuh. Karena itu, batas-batas dan pengekangan harus diterabas. Itu bukan hanya perkosaan terhadap ibu, melainkan juga menentang titah alam. Dengarlah halilintar yang menggerakkan langit, menggetarkan bumi. Cemeti api berpijar dalam gemuruh. Itulah tanda-tanda dari pemilik langit dan bumi, agar kita membacanya sebagai kilasan sang pijar. Kereta telah dilarikan kencang, maka bergegaslah engkau memilih jurusan. Ada saat memang kita harus bergegas, memacu kehidupan di jalan yang berdenyar. Sebagaimana tanda-tanda telah dibunyikan, jangan ada lagi yang jalan menyimpang. Lengkung langit adalah payung bagi keabadian. Hujan pun tidak akan membasahi altarnya. Berkelebat di sana serpih-serpih putih cahaya, bagai uap yang melejit oleh percik-percik listrik. Bayang-bayang pun bercermin pada kilat marmer. Jubah-jubah menyeret kerincing logam. Dedaunan menjatuhkan tetes embun pada kaca. Ada pusat pijar dalam lingkaran besar. Sinar keemasan terpancar hingga ke kaki cawan. Anggur memancar dari guci besar, membasuh jutaan tangan yang bersembah.
dengung dan gaung bersatu padu di dalam doa. Merekalah kumpulan manusia pencari bahagia. Tuhan telah menyatukan diri bersama mereka. Ajal memang pengantar kepada cita-cita yang agung. Namun sebelum itu, kita berhadapan dengan magma. Magma ialah pusat yang menyunyutkan bumi kita. Ia juga menyuburkan kehidupan dunia. Karena itulah api penting bagi manusia. Dengan api, segenap jiwa diantarkan kepada kematangan. Kedewasaan adalah sikap waspada pada tanda-tanda. Sedang semangat adalah keharusan bagi tiap butir darah. Dengan itulah kebangkitan dinyalakan sumbunya. Bergeraklah apabila waktu telah diisyaratkan. Perbaikan nasib bukanlah karena dijanjikan. Ia datang apabila ada dorongan bagi inti jiwa. Upaya kitalah yang menentukan kemenangannya. Panji-panji dan bendera berkibarlah di tiap tiang pataka. Biarkan mereka patah oleh badai dari angkara. Bila tiba waktunya, bahkan badai ikut berpawai. Dalam suasana yang dirajai oleh duka, tangis bukan lagi kaum paria. Merekalah pemilik semua galangan dan samudera. Mereka jualah yang berhak atas kapal dan gelombang. Mereka ialah jiwa pelaut pembuat peta dunia. Berlayarlah, oh pelaut pembuat peta. Kita harus menyalakan tanda-tanda di pulau-pulau kemenangan. Sebagai isyarat balasan kepada kerlip bintang di pintu langit. Sebagai isyarat bahwa manusia tidak lagi hanya segumpal debu. Sebagai isyarat dari jawaban-jawaban atas persoalan kehidupan, sebagai isyarat ke masa depan. Kita berasal dari benih yang diunggulkan, dilahirkan dengan masing-masing membawa arah untuk ekspedisi ke puncak-puncak, berbekal iman, cita-cita, dan akal. Sedang kehidupan dan kematian terkalung pada leher. Matahari dan bintang menjulurkan tali kekang. Siang dan malam mengisyaratkan lambang-lambang. Tapi pengetahuan dan pengalaman justru menyesatkan. Kemajuan mempercepat kekalahan. Kelimpahan mendatangkan keserakahan. Kenikmatan menjadi bius. Kekuasaan jadi meringkus. Sedang cinta tinggal hanya puing. Bersabarlah, oh cinta yang rombeng. Selagi penyair masih punya pojok, cinta tidak akan dibiarkan teronggok.